Oke, selamat datang lagi bersama saya Cornelius Ginting di dalam Forex Desa. Nah, kita akan membahas seputar keimanan Kristen. Nah, dalam video kali ini saya melihat satu video, yaitu pendeta MYM ya. Dia itu memberikan satu keterangan bahwa dia itu tidak pernah meminta kepada Don Ditan dan timnya untuk difasilitasi dalam debat. Nah, mungkin Don Ditan ini salah mendengar informasi ataupun mungkin salah mendengar pendeta MYM ini menjelaskan tentang niatnya untuk berdebat. Nah, pendeta MYM ini berkata, dan di sana juga dia menantang Don Ditan untuk berdebat dan dia akan menyediakan tempat. Nah, tetapi dia mengatakan bahwa dia memiliki kendala mendapatkan izin jikalau pendeta MYM ini menyediakan tempat debat. Dan pendeta MYM ini menantang Don Ditan, bahkan dia akan memberikan honor kepada Don Ditan. Nah, seperti apa videonya? Nah, seperti ini. Nah, yang berikut begini. Saya waktu menantang debat Don Ditan itu, saya tidak minta fasilitas loh. Saya bilang kamu persiapkan tempat, entah hotel, karena dia maunya hotel kan. Ya saya ikut saja, saya bilang. Kau mau hotel atau kampus atau online, terserah. Saya datang, saya bilang, saya tidak minta makan loh. Saya tidak minta uang tiket. Kalau saya bilang saya datang, saya tanggung sendiri transportasi saya. Masa saya minta-minta Don Ditan? Kalau saya bilang saya datang, misalnya saya mau istirahat, saya bayar sendiri kamar hotel. Kamu cuma sediakan tempat debat, cuma itu. Saya tidak minta-minta duit, tidak minta-minta honor, tidak minta-minta fasilitas, tidak minta-minta makan. Jadi ini mereka ini, saya tidak tahu, isi otak mereka ini apa ya? Saya tidak tahu mereka ini isi otaknya apa ya, tidak mendengarkan baik-baik apa namanya pembicaraan orang, lalu asal bicara, asal mangap ya. Coba teliti kembali semua video saya yang menantang kamu itu. Tidak ada saya minta uang, tidak ada saya minta honor, tidak ada saya minta tiket, tidak ada saya minta makan. Saya bisa beli makan sendiri di hotel. Mungkin dengan tim saya 1-2 orang yang sama-sama saya, kami makan di hotel, kenapa tidak mampu? Ya, kami bisa sewa kamar sendiri. You yang jadi penyelenggara, kan kamu yang biasanya jadi penyelenggara. Kalau di hotel kamu sediakan tempat di hotel, di mana saya datang debat. Urusan makan urusan saya sendiri, urusan tiket saya urusan saya sendiri. Saya tidak minta kamu Don Ditan. Jadi kalau kalian yang kesulitan uang karena baru kalah debat, ya kalian kesulitan uang saja. Jangan libat-libatkan orang yang tidak relevan, yang tidak ada hubungannya seperti saya. Paham ya? Ya, baik. Yang berikut sekarang. Di dalam video mereka tadi malam, Don Ditan juga menantang ya. Kamu yang menantang, kamu yang harus sediakan tempat. Saya siap. Saya siapkan di Malang, bisa. Saya siapkan hotel ya, untuk Don Ditan menginap. Ya, kalau Don Ditan bawa tim, ya dia tanggung sendiri timnya ya. Saya tidak akan tanggung timnya ya. Sorry aja ya, masa saya yang tanggung timnya ya. Ya dia tanggung sendirilah ya. Tapi khusus Don Ditan saya sediakan kamar hotel, saya sediakan makan minum, saya kasih honor juga. Don Ditan, saya kasih kamu honor juga. Ya. Nah, kesulitannya adalah bagi orang Kristen kalau menyelenggarakan debat itu sulit dapat izin. Saya katakan dalam live streaming kemarin, Pak Esra Soru di Kota Kupang saja. Saudara tahu itu Kota Kupang mayoritas Kristen itu Kota Kupang. Itu polisi tidak izinkan itu debat-debat itu. Debat antar agama ya, Islam Kristen gitu ya. Tapi ini saya kritisi nanti ya. Ini masalah saya dan Don Ditan dengan Kainama dan yang lainnya itu bukan masalah Islam Kristen. Saya sudah bahas ini kemarin. Nanti saya perjelas lagi. Saya perjelas lagi nanti. Ya, saya terus terang mengasihi orang Islam, mencintai orang Islam ya. Saya banyak bersahabat, bergaul dengan orang Islam. Mertua saya adalah orang Islam ya. Jadi saya tidak ada masalah dengan orang Islam. Tapi masalahnya adalah pengejek iman Kristen seperti Don Ditan, Kainama dan lain sebagainya. Ya, jadi baik. Jadi kesulitan utama kalau Kristen yang menyelenggarakan ini adalah izin. Di Kupang saja tidak diizinkan, padahal itu mayoritas Kristen. Nah, apalagi orang seperti saya di Jawa, saya sulit mendapat izin, pasti tidak mungkin diizinkan. Lalu keamanannya siapa yang menjamin? Nah, maka saya kasih syarat Don Ditan, kalau kamu mau saya jadi penyelenggara, saya siap.
saya tanggung semuanya, saya cover semuanya, saya kasih kamu honor, saya kasih kamu honor, ya. Saya tanggung semua, hotelnya semua, ya. Saya tanggung semua, ya. Nah, tapi saya kasih kamu syarat, kamu harus minta rekomendasi atau restu dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang menyatakan bahwa merestui perdebatan antara pendeta MYM dan Donitan, lalu dijelaskan penyelenggaranya adalah pihak pendeta MYM. Lalu kedua, keamanannya kami jamin. Artinya bukan saya minta mereka kirim keamanan, bukan itu, no, bukan itu. Tapi maksudnya menghimbau umat Islam agar tenang. Itu kedua. Ketiga, harus ada kejelasan bahwa apapun yang dinyatakan dalam perdebatan itu tidak dianggap sebagai penistaan agama. Tapi itu adalah murni ranah akademik, perdebatan ilmiah akademik. Nah, kalau Anda dapat rekomendasi dari MUI, itu saya bisa jadikan dasar, saya urus di polisi, saya urus di elemen-elemen terkait, ya kita bisa debat. Tapi kalau engkau suruh saya, kamu sendiri yang urus ke MUI, saya tidak punya akses ke sana, ya. Kalau Donitan masih berkelit, ya, kamu yang urus ke MUI, saya tidak punya akses ke sana, saya tidak punya kenalan di sana, saya juga tidak ngerti prosedur pengurusan apa di MUI, saya bukan orang Islam. Nah, kalau kamu bisa dapat rekomendasi dari MUI, saya akan urus izin, saya siapkan hotel di Malang, saya siapkan kamu kamar yang bagus, ya, kamar yang top, saya siapkan kamu makanan enak, dan saya siapkan honor buat kamu. Ya, you menghadapi saya, Donitan. You jual, saya beli, Donitan, ya. Kamu jual, saya beli. Ini antara kamu dan saya, bukan Islam Kristen ini, bukan. Ya baik ya, jelas ya. Jadi itu sih. Nah, saya mau katakan sebenarnya ada banyak sekali pakar Alkitab di Indonesia, termasuk dosen teologi, tidak banyak dikenal publik dan enggan terlibat dalam debat publik. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Nah, saya melihat di komen itu banyak sekali orang mengomentari, oh, orang Kristen itu tidak akan menang berdebat melawan orang Muslim seperti itu. Nah, itu banyak saya temukan. Nah, bukan berarti tidak bisa menang atau segala macam. Nah, banyak sekali orang-orang tokoh-tokoh Kristen itu yang menguasai Alkitab itu tidak mau dikenal di publik, apalagi berdebat seperti itu. Nah, mereka mungkin memiliki prinsip yang berbeda, ya. Nah, ada beberapa faktor yang saya mau katakan di sini, kenapa mereka tidak mau berdebat. Ya, yang kita lihat di publik kan seperti Ezra Soru, ya, Pendeta Budi Asali kan gitu. Sebenarnya banyak sekali. Nah, yang pertama, mungkin mereka itu fokus pada pengajaran dan penelitian. Nah, banyak pakar Alkitab lebih memilih untuk fokus pada mengajar dan melakukan penelitian di lingkungan akademis daripada terlibat dalam perdebatan publik. Nah, mereka mungkin merasa bahwa peran utama mereka adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Alkitab kepada para mahasiswa dan mungkin komunitas gereja, dan bahwa perdebatan publik tidak selalu merupakan forum yang tepat untuk melakukannya. Nah, ini mungkin salah satu alasan. Yang kedua, keengganan terhadap konflik. Nah, beberapa pakar Alkitab mungkin enggan terlibat dalam perdebatan publik karena mereka tidak ingin terlibat dalam konflik atau kontroversi. Nah, mereka mungkin merasa bahwa perdebatan publik seringkali dapat memanas dan tidak produktif, dan bahwa mereka lebih suka menggunakan pendekatan yang lebih konstruktif dan damai untuk mendiskusikan isu-isu teologis. Seperti baru-baru ini ada satu Romo mengatakan bahwa dia nggak mau, dan dia berkata imam Katolik nggak mau berdebat seperti itu. Nah, bukan berarti mereka tidak paham. Nah, poin yang ketiga, kepercayaan diri yang rendah. Beberapa pakar Alkitab mungkin tidak merasa cukup percaya diri untuk terlibat dalam perdebatan publik, terutama jika mereka belum terbiasa berbicara di depan umum. Nah, mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang cukup untuk bersaing dengan pakar lain, atau bahwa mereka tidak pandai dalam berdebat. Nah, memiliki ilmu Alkitab dengan memiliki ilmu debat itu dua hal yang berbeda, ya. Nah, banyak orang yang tahu Alkitab tetapi tidak pandai berdebat. Nah, yang keempat, kurangnya dukungan. Beberapa pakar Alkitab mungkin tidak memiliki dukungan yang cukup dari institusi ya komunitas mereka untuk terlibat dalam perdebatan publik. Mereka mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya yang diperlukan untuk mempersiapkan diri untuk sebuah debat. Atau mereka mungkin tidak merasa bahwa
atasan atau kolega mereka mendukung partisipasi mereka dalam debat publik. Nah, meskipun ada banyak alasan mengapa pakar Alkitab di Indonesia mungkin enggan terlibat dalam perdebatan publik, penting untuk dicatat bahwa masih banyak pakar yang bersedia dan mampu untuk melakukannya. Ya, seperti kita tahu Pendeta Esra Soru ya, pakar-pakar ini dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang Alkitab dan memahami berbagai perspektif teologi. Oke, saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.